semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Fajria di Mapel KWU. Hari ini kita sudah memasuki materi baru, yaitu usaha budidaya tanaman pangan. Dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Serta tujuan pembelajaran sebagai berikut. Oke, langsung aja kita ke penjelasannya. Tanaman pangan itu adalah tanaman yang dikonsumsi manusia sebagai makanan dan minuman yang bersumber dari sumber hayati dan air. Apabila tanaman pangan dikelompokkan berdasarkan umurnya, ada tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim adalah tanaman yang dipanen dalam satu musim tanam. Jadi, ia hanya bisa menghasilkan produk pangan dalam satu siklus hidupnya. Ketika sudah menghasilkan produk pangan, maka ia akan mati sehingga harus ditanam ulang. Umur dari tanaman semusim ini biasanya 3-4 bulan atau 6-8 bulan. Contohnya apa sih, Bu? Contohnya padi, jagung. Dia kalau udah sekali dipanen, pasti udah nggak bisa dipanen lagi, harus ditanam ulang. Yang kedua, ada tanaman tahunan. Tanaman tahunan ini adalah tanaman yang terus tumbuh setelah berproduksi. Jadi, walaupun udah satu kali panen, tetap bisa dipanen ulang. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah cabai. Cabai terus bisa dipanen ya, walaupun udah pernah dipanen. Oke, ada jenis-jenis tanaman pangan nih selanjutnya. Terbagi menjadi 3. Ada umbi-umbian, serealia, dan kacang-kacangan. Contoh dari tanaman umbi-umbian adalah singkong atau ubi jalar, ubi, dan juga kentang. Yang kedua ada serealia, contohnya adalah padi, jagung, sorghum, dan gandum. Nah, untuk contoh tanaman kacang-kacangan, pastinya kalian udah pada tahu ya. Ada kacang hijau, kacang kedelai, kacang tanah, dan lain-lain. Nah, dalam proses perencanaan dan produksi budidaya tanaman pangan, ada hal-hal yang harus kita persiapkan loh. Sebelum melakukan budidaya, kita harus menyiapkan lahan, bibit, dan pupuk. Untuk memilih lahan atau media tanam, perlu dilakukan untuk memilih lokasi yang tepat dan juga dipetakan lokasinya seperti apa, serta membuat saluran drainase atau sistem pengairan untuk tanaman pangan kita. Yang kedua, dalam memilih bibit, kita harus memilih bibit varietas unggul dan sehat. Dan yang terakhir, untuk pupuk, biasanya nih ada 3 jenis pupuk yang digunakan. Ada pupuk organik, pupuk anorganik, dan pembenah tanah. Untuk pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari bahan-bahan organik. Kalau pupuk anorganik adalah pupuk yang terbuat dari bahan-bahan mineral seperti KCl, urea, dan TSP. Mungkin asing dengan pembenah tanah. Nah, pembenah tanah ini adalah pupuk yang terbuat dari sintetis atau alami yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah. Fungsinya apa sih? Intinya fungsinya memperbaiki unsur-unsur zat hara pada tanah sehingga lahan atau media tanam yang kita siapkan sudah siap ditanami oleh tanaman pangan. Setelah dilakukan proses sebelum budidaya, maka kita langsung ke proses budidayanya. Ada 4 step nih yang bisa dilakukan. Ada proses penanaman, pengairan, pemeliharaan, dan pengendalian hama. Untuk proses penanaman, lebih baik dilakukan pada pagi atau sore hari untuk menghindari layunya tanaman. Selanjutnya ada proses pengairan. Pengairan ini penting ya, dilakukan dari mulai kita proses pembibitan sampai pemanenan, perlu loh dilakukan proses pengairan. Selanjutnya, setelah dilakukan penanaman dan pengairan, pasti kita harus memelihara tanaman tersebut serta mengendalikan hama. Kalian tahu nggak sih, hama itu termasuk ke dalam OPT atau organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman itu dibagi menjadi 3. Ada hama atau hewan berupa insekta atau serangga, moluska atau binatang bertubuh lunak seperti siput, rodenta atau tikus, dan mamalia, contohnya adalah babi hutan.
Yang kedua, jenis OPT yang kedua adalah vektor, merupakan organisme pengganggu tanaman berupa faktor pembawa penyakit seperti virus dan bakteri. Yang terakhir adalah gulma, atau organisme pengganggu tanaman berupa tumbuhan liar. Kalau ini sering banget ya kalian temuin, ada tumbuhan-tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar tanaman kita, itu namanya adalah gulma. Nah, ketika sudah selesai nih proses budidaya, kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu proses panen dan pasca panen. Nah, untuk panen ini juga sama prosesnya seperti penanaman. Sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari, supaya produknya tetap bagus dan juga memudahkan kita untuk melakukan pengemasan dan pengangkutan. Oke, hari ini sampai di sini dulu materinya. Jangan lupa untuk melaksanakan sholat sunnah beserta sholat fardunya ya anak-anak, untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Dan jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelas beserta kesimpulan sebagai tanda bahwa kamu sudah mengakses pembelajaran hari ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.